Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kami presbiter yang bertugas saat ini mengucapkan selamat bersekutu dan beribadah di hari Minggu kedua sesudah Paskah bersama keluarga di rumah masing-masing. Kiranya sukacita ibadah membuat kita memiliki semangat untuk selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pelayan firman dalam ibadah saat ini adalah Pendeta Astrid Herdata Sopamen. Terpujilah Tuhan Allah penguasa kehidupan, karena kasih-Nya manusia dipelihara, dilindungi. Haleluya, perbuatannya yang ajaib diperkenalkannya kepada bangsa-bangsa. Kepada Abraham, Ishak dan Yakub, kepada orang-orang yang dikasihi. Kepada Musa dan Harun, kepada umat Israel untuk menyatakan kasih dan setianya. Kepada gerejanya yang telah dihadirkan melalui karya keselamatan Yesus Kristus yang bangkit dan menang atas maut. Terpujilah Kristus yang selalu menyertai dan memperlengkapi dalam hidup yang penuh kemenangan. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita pada saat ini. Marilah kita habiskan ibadah saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur pasal 66 ayat 5 mengatakan, "Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia." Demikianlah pembimbing dalam ibadah saat ini. Bapak Ibu, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita.
Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam doa hari ini. Ya Allah, Bapa dalam Yesus Kristus sumber keselamatan. Pada saat ini kami bersyukur karena Engkau menjaga dan melindungi kami. Hadirlah dalam kuasa Roh Kudus-Mu dalam diri kami, agar ibadah ini berkenan kepadamu. Bersama keluarga kami memohon, kiranya Tuhan mau mengasihi kami dalam pengampunan bagi setiap pelanggaran dan kesalahan kami. Tebus dan baharuilah kami untuk selalu setia dan taat kepadamu. Buatlah iman percaya kami semakin teguh dan kokoh dalam suasana seperti ini, dalam wadah pandemi COVID-19. Tuntunlah kami untuk selalu memiliki pengharapan di dalam kasih dan anugerah penyertaan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit bagi kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan sama-sama membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah pikiran kami dan terangilah dengan Roh Kudus, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan di dalam firman yang kami baca dan dengar bersama. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Kitab Keluaran 7 ayat 7 sampai dengan 13. Kitab Keluaran 7 ayat 7 sampai dengan 13 yang menyatakan, Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun,
Apabila Fir'aun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Fir'aun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Fir'aun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Fir'aun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Fir'aun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur pada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, berbicara tentang mujizat pasti sudah tidak asing lagi di kehidupan orang percaya seperti Bapak Ibu, saudara dan saya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mujizat artinya sebuah peristiwa atau kejadian ajaib yang sukar dijangkau oleh akal manusia. Kejadian yang berunsur mujizat ini dihubungkan dengan kekuatan di luar kemampuan manusia. Biasanya ditujukan kepada kekuatan Allah, tetapi juga kadang-kadang dihubungkan dengan kekuatan magis atau kekuatan dari kuasa kegelapan. Ada sebuah kisah tentang seorang dokter yang bernama Dr. Lin Ting Tung, yang adalah seorang Taiwan pertama yang menjadi dokter dan menjadi Kristen. Ini terjadi pada akhir abad ke-19. Ia bekerja di rumah sakit kecil yang dirintis oleh Dr. Maxwell, seorang misionaris Inggris. Ketika itu tingkat kesehatan masyarakat di Taiwan sangat rendah dan cara pengobatan masih sangat sederhana. Pada suatu hari seorang anak datang ke rumah sakit itu dan meminta obat untuk ibunya yang sedang demam akibat malaria. Anak ini berjalan lebih dari 2 jam dari desanya ke rumah sakit, melalui jalan setapak melewati hutan dan sawah. Akhirnya dia tiba di rumah sakit tersebut. Ketika nama ibunya dipanggil, anak ini langsung bangkit dari bangkunya, meraih botol obat dan bergegas pulang. Sore harinya, pukul 5 ketika kamar obat akan ditutup, seorang perawat tampak bingung dan berbisik, "Dokter Lin, botol obat untuk pasien malaria masih ada di sini. Tetapi ada satu botol yang hilang. Isinya disinfektan." Dokter Lin terkejut. Diperiksanya botol yang tertinggal, benar isinya obat malaria. Jadi anak tadi membawa botol yang salah. Botol-botol di kamar obat itu memang berbentuk sama dan berwarna sama. Lagi pula baik obat malaria maupun disinfektan sama-sama cairan. Dokter Lin mulai bingung, takut jangan sampai ibu si anak ini minum obat tersebut, karena akan berakibat kematian bagi ibu itu. Sampai akhirnya Dr. Lin menjumpai
dan menceritakan peristiwa tersebut kepada Dr. Maxwell. Dr. Maxwell pun terkejut. Lalu mereka melihat sekarang sudah pukul 5 sore. Berarti anak tadi kalau dia berangkat dari sini jam 3, dia sudah harus tiba di rumah dan berjumpa dengan ibunya. Lalu Dr. Maxwell memanggil semua karyawan termasuk Dr. Lim Ting Tung untuk bersama-sama mereka berdoa. Mereka meminta kepada Tuhan. Mereka mohon ampun dari Tuhan karena telah membuat kecerobohan. Lalu meminta supaya Tuhan mencegah agar obat itu tidak diminum oleh ibu tersebut. Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, setelah mereka berdoa, Dr. Lim berdinas malam. Lalu dia juga masih takut dengan peristiwa yang tadi. Tiba-tiba besok pagi-pagi benar pintu rumah sakit, ruangan daripada Dr. Lim Ting Tung ini diketuk. Tampak seorang anak kecil yang kemarin membawa botol yang keliru itu. Dengan muka yang sangat pucat, dia berkata kepada Dr. Lim, dia minta maaf karena dia telah membawa sebuah botol. Lalu dalam perjalanannya ternyata botol itu jatuh. Bapak Ibu yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, anak perempuan ini mengatakan dia minta maaf karena bukan saja jatuh, tapi botol itu pecah dan isinya tumpah. Dr. Lim bertanya kepada anak itu, kapan peristiwa itu terjadi? Anak itu mengatakan, kira-kira kemarin sore. Bapak Ibu yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, Dr. Lim mengingat, menjelang gelap kemarin sore, pada saat yang sama, mereka sementara berkumpul dan mendoakan ibu daripada anak ini. Dan mereka bersyukur karena ternyata jiwa ibu anak ini tertolong. Bapak Ibu yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, dikatakan di sini bahwa pada saat itu mujizat Tuhan terjadi bagi kehidupan anak ini bersama dengan ibunya. Tidak ada peristiwa kematian yang diakibatkan dari botol yang salah dibawa oleh anak ini. Perikop bacaan kita saat ini yaitu kitab Keluaran pasal 7 ayat 7 sampai 13 juga berbicara tentang mujizat yang terjadi dalam pertemuan antara Firaun dengan Musa dan Harun kakak Musa. Pertemuan ini terjadi karena Allah yang meminta. Semuanya disebabkan karena Allah melihat keadaan umat Israel yang sangat menderita di tengah-tengah kehidupan bangsa Mesir. Pada ayat 1-6 diceritakan bahwa Allah lebih dulu mempersiapkan Musa sebelum menemui Firaun. Dan bahkan Allah sudah lebih dulu memberitahukan semua hal yang akan terjadi setelah Musa dan Harun berjumpa dengan Firaun. Pada ayat 7 diawali dengan penjelasan bahwa usia Musa dan Harun pada saat hendak berjumpa dengan Firaun yaitu 80 tahun untuk Musa dan Harun berusia 83 tahun. Bahkan pada pasal 6 ayat 29 dikatakan bahwa Musa adalah seorang yang tidak petah lidah atau tidak pandai bicara. Kenapa Allah memakai Musa dalam segala kondisinya yang bisa dibilang punya kelemahan? Usia lanjut dan tidak pandai bicara. Hal ini menunjukkan Allah bebas memilih siapa saja untuk dipakai dalam pernyataan mujizatnya. Akhirnya dikisahkan bahwa Musa dan Harun pun akhirnya menemui Firaun. Dan mereka melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Yaitu Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya. Maka tongkat itu menjadi ular pada ayat 10. Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka ini dianggap pembuat mujizat dalam kehidupan bangsa Mesir. Rasul Paulus dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 8 menyebutkan nama-nama mereka yaitu Yanes dan Yambres. Mereka pun membuat sama seperti yang dilakukan oleh Harun
dengan mengandalkan mantra mereka masing-masing. Namun pada ayat 12 dikatakan bahwa ular harum menelan semua ular para ahli sihir bangsa Mesir. Mujizat Allah dinyatakan di depan Firaun dan semua orang yang dia anggap hebat selama ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa yang dikisahkan dalam bacaan firman Tuhan saat ini mau mengatakan kepada kita bahwa mujizat masih nyata dan masih dapat terjadi hingga saat ini. Apalagi di tengah kondisi saat ini, ketika semua orang ada dalam ketakutan, ketika semua orang ada dalam kekhawatiran dan kecemasan. Sebagai orang percaya, mari kita sama-sama katakan bahwa mujizat Allah juga sering terjadi, bahwa mujizat Allah pasti terjadi dalam kehidupan kita. Allah sanggup melakukan segala perkara. Sebagai orang percaya, kita juga harus selalu bersyukur karena mujizat Allah juga sering terjadi dalam kehidupan kita. Nafas hidup, kesehatan, kebahagiaan, sukacita, dan semua hal yang selalu kita nikmati, namun lupa kita syukuri sebagai mujizat yang selalu Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita baru saja merayakan kebangkitan Kristus. Kuasa kebangkitan Kristus itu memberikan kita pengharapan bahwa Tuhan Yesus sanggup mengalahkan segala hal. Apapun persoalan dalam hidup kita, Dia sanggup menyelesaikan. Ketika Tuhan Yesus bangkit, kita diminta untuk mengabarkan kepada dunia bahwa Tuhan yang kita imani, yaitu Tuhan Yesus, adalah Tuhan yang hidup. Dan karena Dia hidup, maka segala sesuatu sanggup Dia pulihkan. Untuk itu jangan biarkan masalah apapun dalam hidup kita, termasuk masalah yang sementara dihadapi oleh dunia dan bangsa kita saat ini, membuat kita menjadi takut dan lupa bahwa Tuhan kita hidup dan menghidupkan kita semua yang percaya kepadanya. Sekali lagi, Allah terus bekerja dalam hidup kita dan mujizat terus terjadi dalam sepanjang kehidupan kita. Yang Tuhan minta dari kita adalah terus taat kepadanya, adalah terus membangun persekutuan dengan Dia. Sama seperti Musa dan Harun yang dipakai oleh Allah, kita pun juga mau dipakai sebagai umatnya. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, siapapun kita dalam segala keberadaan hidup kita, untuk mau memberi diri menjadi alat dalam tangan Tuhan, agar Allah dapat menyatakan mujizatnya, yaitu lewat doa dan membangun persekutuan dengannya, sehingga mujizat itu benar-benar terjadi. 2 Tawarik pasal 7 ayat 14 mengatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Marilah Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih, dengan iman kita katakan bahwa masalah kita tidak lebih besar dari Tuhan kita yang hidup, yang selalu menyatakan mujizat dalam hidup kita. Amin. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, dengan cara ajaib ku disentuhkan. Kiranya hatiku walau aku cemas, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang Dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita berdiri lalu kita akan mengikrarkan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menghadap Tuhan menaikkan syafaat. Allah Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh sangat bersyukur karena kami boleh menikmati cinta kasih kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sekalipun hari ini, hari Minggu, hari kemenangan-Mu, kami harus beribadah di rumah kami masing-masing, namun tidak mengurangi sukacita karena kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami baca, dengar, dan renungkan bersama, yang semakin menguatkan iman dan percaya kami di tengah-tengah berbagai macam pergumulan yang dihadapi oleh dunia, termasuk bangsa kami, yaitu pandemi wabah virus COVID-19. Ya Tuhan, ya Allah kami yakin dan percaya apa yang dialami oleh Musa dan Harun ketika berjumpa dengan Raja Firaun, di mana Tuhan menyatakan mujizat bagi mereka pada saat itu, maka kami yakin sungguh bahwa Tuhan pun akan menyatakan mujizat di tengah-tengah masalah yang sementara dihadapi oleh dunia ini, Bapa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kami. Tuhan sanggup melalukan semua ini dari kami. Satu hal yang kami mohonkan daripada-Mu, ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah apabila semua ini terjadi akibat dosa dan pemberontakan kami, akibat keangkuhan dan kesombongan kami, baik kami dimulai dari para pemimpin dunia ini, pemimpin bangsa dan negara, pemimpin umat-Mu, termasuk warga masyarakat dan seluruh umat-Mu ya Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Biarlah dengan pengampunan kami boleh mendapat belas kasihan daripada-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus bagi semua orang yang menjadi korban dari wabah COVID-19 ini ya Tuhan. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menjamah mereka satu demi satu. Kami yakin dan percaya mungkin semakin banyak korban yang bertambah, tapi kami yakin juga sungguh Tuhan bahwa tangan Tuhan terus bekerja, sehingga pada saatnya semua saudara-saudara kami yang benar-benar meminta pertolongan Tuhan, mengandalkan kekuatan dan campur tangan Tuhan, maka Tuhan akan menjamah mereka, Tuhan akan menolong mereka, Tuhan akan menyembuhkan mereka dan memulihkan keadaan kami semua ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah kami berdoa bagi para medis, tim medis yang berdiri di garis depan, juga relawan-relawan yang memberikan diri untuk menolong saudara-saudara kami yang menjadi korban wabah virus corona ini Tuhan, COVID-19 ini Bapa. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan membentengi mereka, Tuhan menolong mereka, Tuhan memberikan kekuatan kesehatan yang baik kepada mereka, supaya mereka juga mampu menolong saudara-saudara kami yang menjadi korban wabah COVID-19 ini ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah kami juga berdoa Tuhan Yesus bagi semua saudara-saudara kami yang kehilangan keluarga-keluarga mereka, anggota keluarga mereka akibat wabah COVID-19 ini. Kami mohon Tuhan kuatkan mereka, berikan mereka penghiburan, yakinkan mereka semua peristiwa ini terjadi ada di dalam campur tangan kasih dan belas kasihan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah kami juga mau berdoa bagi kehidupan gereja-Mu di tengah-tengah wabah COVID-19 ini.
Mampukan kami sebagai gereja untuk tetap percaya kepadamu, untuk tetap beriman kepadamu ya Tuhan. Khususnya ketika kami baru saja merayakan kebangkitan Kristus, kami yakin dan percaya pengharapan kami dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Kami yakin sungguh Bapa, kami akan mampu mewartakan kepada dunia ini bahwa Yesus yang bangkit adalah Yesus yang hidup, dan dari kehidupan-Mu menghidupkan kami semua. Mampukan gereja-Mu di tengah-tengah dunia, gereja-Mu di Indonesia, khususnya GPIB. Tuhan menolong mulai dari Sinode Mopel Regio sampai Jemaat. Semua hamba-hamba Tuhan, kuatkan kami supaya kami juga mampu menguatkan semua umat-Mu, lebih khusus Jemaat GPIB Getsemani Malang. Tuhan memberkati seluruh perangkat pelayan dengan segala upaya untuk terus mengabarkan Injil dengan berbagai cara, termasuk lewat pemberitaan Injil, lewat ibadah-ibadah secara online. Tuhan memberkati, Tuhan menolong supaya semuanya berjalan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami berdoa bagi semua perangkat pelayan yang dimulai dari ketua majelis jemaat, pendeta jemaat, hamba-hamba Tuhan, emeritus, semua kami yang terpanggil untuk melayani Tuhan, diaken dan penatua. Tuhan memberkati kami Bapa dalam perangkat pelayan kami mampu melayani Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Dan dari pelayanan kami mampu mengarahkan jemaat ini ke arah yang Tuhan kehendaki. Program-program pelayanan yang rindu kami jalankan, kami tahu di bawah kuasa Tuhan, biarlah semuanya dapat dilaksanakan seturut dengan cinta kasih-Mu Bapa. Semua kami Bapa, umat Tuhan, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Di tengah-tengah peristiwa saat ini, kami mungkin tidak bisa bekerja. Kami yang harus bekerja dari rumah, anak-anak kami harus belajar dari rumah. Kami percaya tangan Tuhan terus bekerja. Kehidupan kami terus diberkati oleh Tuhan. Kami tidak kekurangan, semua kebutuhan hidup kami pasti terpenuhi. Dan Tuhan ajarkan kami untuk terus bersyukur dengan menjadikan hidup kami sebagai saluran berkat bagi sesama kami yang membutuhkan. Ya Tuhan, ya Allah kami juga berdoa bagi setiap saudara-saudara kami yang berada dalam kelemahan fisik karena sakit. Tuhan sembuhkan mereka dengan kuasa darah-Mu. Yang membutuhkan pertolongan, Tuhan berikan jalan keluar. Yang bersukacita, Tuhan berkati rasa syukur dan sukacita mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya perjalanan kehidupan ke depan kami tetap ada di dalam pertolongan dan cinta kasih Tuhan sendiri. Ini doa syukur dan permohonan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah kami kesalahan kami, sebab kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan yang terdapat dalam Ibrani 13 ayat 15-16 yang menyatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya.
Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri. Kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah saat ini. Kembalilah dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sehari-hari dalam semangat untuk membangun diri dan keluarga bersama dengan Kristus Tuhan kita. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang dunia yang besar. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia yang aku dan percaya, Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani orang-orang bertobat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk yang berkasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya, Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.